saya Dr. Analendra. Dalam kesempatan istimewa ini, saya berkesempatan berbincang dengan Kedutaan Besar Indonesia, Bu Yuli Mumpuni Widarso, tentang perannya sebagai perwakilan diplomatik dan kontribusinya terhadap hubungan internasional. Mari kita simak wawancaranya berikut. Halo Ibu, selamat siang. Mungkin Ibu bisa perkenalkan dirinya dengan Ibu siapa? Saya Yuli Mumpuni Widarso, pengurus dari MUI Komisi Hubungan Luar Negeri dan pengurus juga dari PP Muhammadiyah untuk Lembaga Hubungan Luar Negeri Muhammadiyah. Aktivitas sesudah saya pensiun. Jadi sebelum pensiun, mengapa saya baik di MUI maupun di Muhammadiyah ditugaskan di bagian luar negeri? Karena saya dulu memang diplomat karier selama 30 tahun. Mungkin Ibu bisa ceritakan perjalanan Ibu yang luar biasa sebagai diplomat Indonesia, terutama bagaimana awalnya Ibu tertarik terjun ke dunia diplomasi. Well, pada saat saya masih di SMA, saya memang sering mengikuti program-program pertukaran pemuda di Amerika maupun di Kanada. Dari situ muncul keinginan untuk memperluas wawasan. Saya kan SMA-nya di Jogja, jadi di kota kecil, tetapi Jogja kan kota internasional, kota budaya, sehingga kami biasa berinteraksi dengan orang asing, kemudian sering dipinjam juga oleh panitia-panitia konferensi internasional. Alhamdulillah waktu itu udah mulai aktif berbahasa Inggris, sehingga ketika lulus tes masuk hubungan internasional, di situ mulai muncul sebaiknya saya konsentrasi untuk menjadi diplomat. Sebagai Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga di bawah Andi Alfian Malarangeng, apa tantangan terbesar Ibu yang Ibu hadapi dan bagaimana Ibu mengatasinya? Begini ya, yang paling berat adalah karena dari corporate culture. Saya ketika bergabung dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2011, itu saya sudah bekerja di Kementerian Luar Negeri sejak tahun 83. Jadi saya terbiasa dengan corporate culture di Kementerian Luar Negeri yang sangat birokratis, sangat protokoler, sangat disiplin, karena memang dunia diplomasi seperti itu. Kami jadi melatih diri kami juga harus menghormati waktu dan sebagainya karena terbiasa dengan protokol, dengan tamu-tamu asing maupun berkunjung ke luar negeri. Ketika saya kemudian mendapat amanah untuk ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, pemudanya itu yang tidak mudah karena culture mengurus pemuda itu sangat berbeda. Saya harus santai, saya harus tos-tosan. Di Kementerian Luar Negeri mana ada tos-tosan sama dubes asing. Nah, culture seperti itu tantangan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, situasinya juga tidak mudah ketika itu. Bahkan saya dipesan khusus oleh Pak almarhum Pak Mensesnek waktu itu. Tugas utama saya ke Kemenpora ada 3 utamanya. Yang pertama adalah mengembalikan lagi semangat l'esprit de corps, jadi semangat corps kementerian, karena banyak sekali pegawai-pegawai di sana yang sudah ambruk mentalnya karena diserang oleh isu korupsi. Kemudian menterinya kena, Pak Andi kena masuk ke KPK, jadi itu sangat tidak mudah ya. Mana Pak Andi itu sangat disayang oleh staf, beliau kan juga orang politik yang masuk, tapi beliau mudah sekali mingle menjadi keluarga besar Kemenpora, tiba-tiba harus ke KPK, jadi semua shock. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada tugas untuk merapihkan keuangan di Kemenpora karena bagian sekjenan kan mengurus anggaran. Padahal kita mau hosting SEA Games, mau hosting International Solidarity Games, mau hosting PON, itu sangat tidak mudah. Meyakinkan mitra kita juga dalam hal ini, khusus anggaran misalnya DPR, sangat tidak mudah karena teman-teman di DPR pun hubungannya dengan Kemenpora menjadi sangat kaku setelah beberapa anggota DPR juga banyak yang harus berurusan dengan KPK terkait dengan urusan Wisma Atlet, Hambalang, dan sebagainya. Jadi tantangan saya ketika itu lebih ke corporate culture. Akhirnya cara mengatasinya seperti apa tuh?
Cara mengatasinya yang khusus kalau untuk membangun kembali mentalitas teman-teman di Kemenpora ya, saya mengajak teman saya Hirmawan yang motivator itu untuk rutin mengadakan kegiatan kedeputian ini untuk menggairahkan kembali, untuk mereka mau lagi pakai seragam Kemenpora. Tadinya mereka udah nggak mau pergi ke kantor pakai seragam Kemenpora sebab sepertinya identik dengan korupsi. Nah, itu antara lain saya mengundang program itu, kemudian outing untuk mengajak teman-teman sense of belonging kementerian itu muncul lagi ya. Program saya ajak keluar weekend gitu dengan motivator group ya. Di dalam itu ada permainan, ada testing, ada psikotes, macam-macam. Itu memakan waktu di atas 6 bulan karena setelah itu ada agenda lain, yaitu harus menyelesaikan reformasi birokrasi, tunjangan kinerja dan sebagainya. Itu harus dikejar. Selain harus prestasi olahraga, kami menangani lebih dari 52 federasi olahraga yang juga harus on time semua, karena jadwalnya kan tidak hanya jadwal dalam negeri tapi jadwal luar negeri, ada single event, ada multi event, itu semua harus dibiayai dan saya harus cari dananya untuk itu. Hebat banget ya Ibu ya. Bagaimana pengalaman Ibu saat diangkat menjadi duta besar Indonesia untuk Aljazair pada tahun 2008? Apa tantangan awal yang Ibu hadapi saat pertama kali tiba di sana? Ya, tentunya pertama bersyukur sekali ya, karena saya masih agak normalnya memang seseorang diangkat menjadi duta besar ketika itu lebih senior usianya, tapi waktu itu saya masih tidak terlalu senior, sehingga tantangan yang utama saya harus jadi bahwa saya meyakinkan Komisi 1 bahwa saya orang yang tepat untuk dikirim ke Aljazair. Itu sangat tidak mudah karena sebagian besar mereka tidak setuju saya pergi ke Aljazair. Mengapa mereka tidak setuju? Karena Aljazair waktu itu masih diserang terorisme, masih berdarah-darah, kok yang dikirim duta besar perempuan. Alhamdulillah saya berhasil meyakinkan mereka bahwa saya adalah orang yang tepat untuk dikirim ke Aljazair. Kemudian saya berangkat ke Aljazair dan betul di sana masih aksi terorisme itu di depan mata kita. Jadi serangan teroris itu hampir setiap hari. Kemudian itu negara sosialis kan sangat tertutup, negara Islam yang perempuannya nggak kelihatan. Jadi kita ke pasar tuh semua laki-laki, kita ke toko semua laki-laki. Busananya masih pakai busana padang pasir. Jadi ya quite shock lah. Tradisinya masih ada, bahkan tradisi-tradisi sebelum Nabi pun masih hidup gitu, karena bagaimanapun itu tradisi mereka ya. Udah sekian ratus tahun setelah Nabi pun Islam di sana, tradisi perempuan tidak dihargai itu masih eksis gitu. Jadi itu juga sangat tidak mudah, karena saya di duta besar perempuan di negara muslim, majority muslim terbesar di dunia. Meskipun itu adalah pisau dengan dua mata ya, karena bisa menunjukkan bahwa dengan negara dengan majority muslim bisa mengirim duta besar perempuan, itu mereka sudah surprise ya. Yang kedua, saya harus membiasakan diri di sana lebih banyak bergaul dengan pejabat-pejabat yang hampir 100% pria. Menteri perempuan hanya satu dan menjadi sahabat saya di sana. Jadi sangat tidak mudah. Ibu kemudian diangkat sebagai duta besar Indonesia untuk Spanyol pada tahun 2014. Apa yang membedakan pengalaman Ibu di Spanyol dibandingkan dengan di Aljazair? Ya, jauh sekali ya, karena Aljazair itu sahabat kita sejak konferensi Asia Afrika di Bandung. Sehingga penerimaan mereka kepada kita, wakil dari Indonesia, itu luar biasa hangatnya. Dari mulai presiden sampai bisa bilang tukang tahu di pinggir jalan, itu kalau ditanya dari mana gitu, karena wajah kita beda ya, terus mereka nggak bisa tahu apakah orang pakai hijab itu Islam atau tidak, karena di sana semua orang bisa pakai hijab dan muka kayak gini pasti Cina kan. Ditanya, "Vous êtes Chinois?" "No, je suis Indonesia," gitu. "Oh, Indonesia." Itu semua orang senang, apalagi presiden, apalagi menteri-menteri, semua senang karena mereka ketika tahun 55 kita konferensi Asia Afrika Bandung itu, mereka belum merdeka, masih dalam memperjuangkan kemerdekaan Aljazair dari penjajahan Perancis.
dan banyak buku di sana, banyak tokoh-tokoh di sana yang menyampaikan inspirasi, semangat untuk perjuangan kemerdekaan mereka yang akhirnya bisa merdeka, mengusir Prancis dari bumi Aljazair tahun 63, itu disemangati oleh Konferensi Asia Afrika Bandung. Jadi luar biasa mereka menganggap saya, presiden aja manggil saya sister ya, Masher gitu kan, sister saya. Kalau beliau menerima tamu, beliau kebetulan single. Presidennya waktu itu Abdul Aziz Bouteflika, udah almarhum, single. Ada tamu, mejanya meja utama gitu. Saya selalu ditaruh di sebelah kiri beliau. Sebelah kanan kan tamu utama. Jadi luar biasa. Siapapun tamunya saya selalu ditaruh Master. Jadi protokol lama-lama hafal. Udah taruh aja berdua di sini gitu. Pasti nggak dimarahin gitu. Itu luar biasa. Kalau di Spanyol, saya happy-nya karena apa? Orang Spanyol sangat warm. Orang Eropa Selatan kan sangat warm, baik hati, sama anak-anak senang, family type. Jadi persis seperti orang Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengenal Indonesia luar biasa karena Ternate Tidore itu ada hubungan sejarah dengan mereka. Rempah-rempah ada hubungan dengan mereka. Kemudian sutra ada hubungan dengan mereka. Karena di beberapa kota seperti di Valencia, hasilnya sutra itu sudah punya hubungan dengan Makassar itu sejak abad ke-15. Ternate Tidore sejak abad 16. Jadi dari situ Indonesia punya tempat tersendiri. Bahkan the king himself one day dalam salah satu statement, kalau acara awal tahun kan selalu kita ada resepsi dengan the king sebagai ininya ya, penyampai sambutannya. Dia meresmikan sebuah ruangan di Museum Angkatan Laut mereka, ruangan Indonesia. Jadi dia bilang, ambasador Indonesia, gitu. Dia datang karena perempuan kan. Ruangannya sudah selesai. Jadi itu ruangan ketika Elcano, jadi muhibah mereka sampai ke Ternate Tidore, itu sekarang dibikin ruangan khusus di sana. Dan pada saat itu diresmikan oleh the king, bulan Januari awal tahun itu, beliau sendiri menyampaikannya. Jadi buat saya menyenangkan. Tapi tantangannya juga luar biasa karena itu negara Eropa di mana banyak orang pengen ke sana. Anak buah kapal kita banyak sekali di sana, problemnya banyak. Saya hampir tiap sebulan sekali atau 2 bulan sekali harus berurusan dengan polisi-polisi untuk perlindungan warga kita. Ada warga kita yang ikut kapal asing, hukum internasionalnya apa, kapalnya benderanya apa, warga negara kita apa, di perairan apa, di pantai apa, udah dikasih makan belum, segala macam itu banyak. Kalau di Aljazair tenaga kerja kita memang banyak sekali, ada 4.000 waktu itu karena mengerjakan proyek yang Eastway Motorway Project 500 km dari Aljar ke perbatasan Tunis. Juga tantangannya luar biasa karena orang Aljazair ketika itu baru belajar bagaimana bekerja dengan perusahaan asing. Sudah banyak perusahaan asing di sana, tetapi dengan Indonesia baru. Nah, meskipun dengan perusahaan asing yang lain sudah berpengalaman, dengan Indonesia belum, mereka juga masih kelihatan gagap-gagap untuk peraturan misalnya izin tinggal dan izin kerja untuk pekerja asing. Teman-teman kita dari Wijaya Karya dapat visa dari kedutaan mereka di Jakarta hanya visa masuk. Nanti sampai di Aljazair diganti dengan visa kerja 3 bulan, setelah 3 bulan menjadi visa permanen gitu. Nah, proses 3 bulannya itu birokrasi di sana belum siap. Jadi kadang-kadang mereka harus terancam masuk penjara karena tidak ada visa kerja. Saya harus berurusan dengan Menteri Dalam Negeri, dengan Menteri PU-nya, minta tolong mereka, jaminan mereka. Saya harus pergi ke gubernur-gubernur di mana jalan itu sedang dibuat. Saya minta perlindungan dari gubernur supaya anak-anak saya ini jangan dipenjara, dan itu selalu saya kerjakan di Aljazair mulai dari titik Aljar sampai perbatasan Tunis. Itu 4.000 pegawai pekerja kita di sana, semua skilled worker, insinyur-insinyur kita. Sebagai seorang diplomat yang sudah berpengalaman di berbagai negara, bagaimana Ibu memandang pentingnya hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara mayoritas Muslim melalui organisasi seperti OKI? Wah,
Kalau saya sih, menurut saya hampir semua diplomat sama ya pendapatnya. ASEAN itu kan ring pertama politik luar negeri Indonesia. Dan menurut saya ketika kita membentuk ASEAN bersama-sama dengan negara ASEAN yang lain, 5 negara ASEAN, 4 negara ASEAN yang lain, waktu itu masih 5. Tujuannya kan jelas untuk menciptakan kawasan ini damai agar kita bisa membangun. Karena ketika itu kan Pak Harto baru naik, diwarisi ekonomi Indonesia yang runtuh. Jadi Pak Harto harus bersama-sama dengan teman-temannya yang lain di situasi perang dingin, di mana kita ancamannya itu kemasukan komunis atau ditarik ke blok barat atau blok timur. Kita berani menciptakan ASEAN untuk membuat lingkungan yang bisa kondusif untuk pembangunan ekonomi di Indonesia. Sehingga itu investasi kita untuk ASEAN. Maka kalau sekarang kita bisa bilang kita adalah founding fathers-nya ASEAN 5 ditambah extended sekarang menjadi 10, ini adalah modal kita. Karena kalau kita pergi sendiri mungkin kekuatan kita terbatas. Tapi kalau kita pergi satu region lebih kuat, seperti Uni Eropa, mereka bergabung, negara maju aja seperti Prancis ya misalnya, Spanyol, Jerman, mereka nggak pergi sendiri, mereka bergabung jadi Uni Eropa. Maka ini adalah salah satu strategi untuk merespon dinamika internasional di mana kekuatan regional itu menjadi kuat. Menurut saya ASEAN itu bisa kita andalkan, apalagi sekarang kita sudah jadi komunitas ya, bahkan sudah bicara beyond ASEAN sampai ke Indo-Pasifik. Kalau di OKI, Organisasi Kerjasama Islam, ini juga sekarang sudah menjadi pilar ya, karena di mana-mana orang mengakui bahwa sudah waktunya kita melihat agama menjadi salah satu pilar untuk memperkuat langkah diplomasi kita. Ya, meskipun misalnya dalam salah satu isu dibentuknya OKI adalah masalah Palestina. Konflik Palestina-Israel. Tapi sekarang isunya sudah bergeser, bukan masalah agama, tetapi masalah kemanusiaan. Nah, kepentingannya kita adalah kita membutuhkan suara. Kalau di voting di UN, lumayan kan? Anggota OKI 56 ditambah anggota non-blok, ya. Jadi total kita bisa dapat di atas 170 kan udah di atas 2/3%. Seperti kemarin ketika kita voting untuk supaya Palestina bisa jadi anggota penuh PBB, kita bisa dapat suara 143, itu kan udah lebih daripada majority, lebih daripada 2/3. Itu yang kita perlukan. Jadi kebetulan negara-negara anggota OKI juga menerima Indonesia dengan sangat baik, kontribusi Indonesia juga diapresiasi, dan bahkan Indonesia sering diberi peran. Tahun 92 ketika ada masalah Mindanao, itu kan juga antara Manila dan Mindanao, jadi Kristen dan Muslim. Indonesia yang diberi kepercayaan oleh OKI untuk menjadi ketua Komite 6. Sekarang KTT luar biasa OKI di Riyadh tahun 2023 kemarin November, Indonesia terpilih lagi jadi anggota Komite 8 untuk mengimplementasi keputusan KTT luar biasa OKI. Kemarin di review November 2024 di mana Pak Anies Mata yang datang. Itu menunjukkan bahwa meskipun kita nggak klaim sebagai negara Muslim, negara Islam, kita bukan negara Islam, hanya kita majority Muslim, dan di dalam konstitusinya OKI itu masuk kriteria itu bisa jadi anggota. Kita dapat peran yang strategis. Jadi dua-duanya kita sinergikan, yang satu by region ASEAN, yang satu by substance ya. Reach out sampai ke Middle East kan bagus sekali. Sebelum kejauhan Ibu, saya mau tanya, karena Ibu kan diplomat perempuan, seperti yang cerita Ibu tadi, kalau misalnya menghadapi laki-laki yang lebih banyak itu, apa tantangan khusus yang Ibu hadapin sih dalam menjalani tugas dan peran diplomatik Ibu di dunia yang seringkali didominasi laki-laki? Ya, memang harus diakui ya, suka tidak suka, diplomasi itu men's work, jadi dunia laki-laki. Saya masuk ke Jambon tahun 83, waktu itu masih
karena masih di kelas belum terasa. Begitu masuk ke ruang kerja, pindah dari pusdiklat pindah ke Pejambon, baru terasa lebih banyak prianya harus kita entertain ya, lapor ini. Pada saat itu karena euforia baru masuk, semua kita kerjakan. Mulai terasa ketika harus pergi. Kalau orang yang masih berpikiran konvensional memang tidak mudah. Tapi biasanya alhamdulillah orang-orang yang sudah masuk ke Pejambon itu udah open minded. Jadi andai kata kita harus pergi berpasangan dengan teman kita yang dari berjenis kelamin pria, kita harus bisa menunjukkan prestasi. Bahkan harus 2 kali lebih bagus daripada pria, baru kita bisa dilihat. Karena kita kadang-kadang hamil nggak masuk, iya kan? Nanti kita menstruasi sakit nggak masuk sehari 2 hari. Temen kolega kita lebih udah maju, kita masih nggak masuk, gitu loh. Belum lagi kadang-kadang ada urusan lain, itu harus kita akui. Jadi kalau kita mau bicara tentang gender equalification di dunia diplomasi, menurut saya nggak usah terlalu kaku. Apa yang bisa kita kerjakan, dia kerjakan. Karena diplomasi itu sungguhnya lebih luas kalau perempuan. Kalau perempuan itu jauh lebih luas. Kita diajari untuk hospitality, bagus. Kita ramah, kita lembut, kita baik, kita tersenyum, kita nggak arogan. In nature, wanita seperti itu. Kecuali ada wanita yang memang dilahirkan atau dari dunia yang keras sehingga dia harus bersikap kaku. Tapi saya sudah keliling dunia. Meskipun masyarakat itu tidak terkenal ramah, tapi once kita ketemu diplomat wanitanya pasti ramah. Jadi memang menurut saya diplomat wanita itu sudah sejak lahir udah punya bakat gitu. Ada pendapat yang bilang manusia itu dilahirkan udah jadi diplomat karena dia harus representing karakter yang bagus. Karena kita dilahirkan untuk create friends. Diplomat kan juga bertugas to create friends. Tugas diplomat itu sederhana, only create friends. Kita digaji to create friends. Itu kan nature, mudah. Sungguhnya itu kembali ke dunia perempuan aja. Hanya kita mau maju atau tidak gitu. Kalau kita mau maju ya kita harus bersaing dengan para pria yang nggak pernah libur, nggak pernah melahirkan. Nah itu kita harus bersaing dengan mereka, itu saja. Alhamdulillah waktu saya di Mindanao, saya bisa pergi ke selatan, ke Sulu, ke tempatnya para pemberontak ya. Meskipun mereka pegang M16, saya nggak boleh salah. Begitu saya salah bisa jeder perangan. Saya berani waktu itu, nggak apa-apa. Saya ke Kamboja, ada banyak landmines. Landmines itu bom darat itu ya, yang ditaruh di, kan banyak korbannya yang pulang-pulang buntung. Saya berangkat ke sana nggak masalah, alhamdulillah diberi kesempatan oleh kementerian karena memang memenuhi apa namanya ya kualifikasi yang disyaratkan untuk penugasan itu gitu, dan saya dinilai bisa, saya berangkat. Sangat apa ya, menantang, tapi ya that's our job. Ibu kan tadi berbicara tentang the Algerian East-West Motorway Project ya. Nah, pada tahun 2017 itu Ibu ya. Indonesia kan mengirimkan perusahaan dan tenaga kerja untuk proyek pembangunan tersebut. Apa tantangan terbesar dalam proyek tersebut dan bagaimana Ibu membantu memastikan kelancaran proyek tersebut? Yaitu tantangan yang utamanya adalah kita harus meyakinkan pihak pemilik proyek, which is the government of Algeria, ya inilah tahapan-tahapannya. Tahapan mengukur, tahapan mengerjakan, tahapan membayar. Pekerjaan selesai 1 meter ya dibayar 1 meter, kan gitu. Nah, itu administrasi mereka waktu itu belum sesiap itu. Jadi saya harus sering-sering meyakinkan mereka. Kemudian yang kedua, kompetitor kita juga banyak. Ada Portugal, ada Turki, ada Mesir, ada China, luar biasa China, ada Korea, ada Jepang, ada Perancis. Ya, kompetitor kita banyak. Cuman alhamdulillah waktu itu saya dengan membawa nama Indonesia, di mana presiden sendiri ingin tangan saudara-saudara Indonesia yang ikut membangun Aljazair, karena mereka bilang pada saat kita memperjuangkan kemerdekaan, Indonesia di sana. Sekarang kita berjuang untuk membangun fisik republik
kita ingin Indonesia juga di sini. Nah, tantangan saya hanya apakah peluang itu bisa kita raih? Karena kompetitor kita banyak sekali. Jadi saya waktu itu yang ngundang Pak JK, ngundang Pak Sofyan Jalil, ngundang Pak Ketua MPR kita Pak Hidayat Nur Wahid untuk meyakinkan pemerintah Aljazair bahwa pemerintah Indonesia mendukung BUMN kita masuk ke sana. Itu yang saya lakukan. Oke, jika Ibu bisa memberikan satu nasihat kepada diplomat muda yang ingin mengikuti jejak Ibu di masa yang akan datang, apa yang akan Ibu katakan kepada mereka? Saya cuma bilang, satu, kerja keras, dua, banyak membaca, yang ketiga, be hospitable. Oke, mungkin segitu aja dari pertanyaan saya. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan informatif. Gimana? Menarik bukan? Wawancara ini menunjukkan komitmen dan dedikasi Kedutaan Besar Ibu Yuli Widarso dalam memajukan hubungan internasional kami. Saya Dava Rehan Elendra mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Sampai jumpa di wawancara kami berikutnya.